Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Oke, baik-baik. Jadi itu saya note dan di highlight juga gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat ya. Merokok, alkohol. Iya. Karena memang jarang, tapi kita makin kesini makin banyak lihat ya dok ya kebiasaan anak-anak muda nih. Saya punya anak sudah kuliah juga, saya suka bilang kalau ada teman ngerokok jangan bergaul gitu. Karena yang dokter sampaikan ya, betul, pasif itu gitu. bisa mempengaruhi juga Iya. ya. Kalau gitu gimana nih dokter cara untuk mendeteksinya? Apakah ada cara untuk deteksi awal dari seorang ibu yang mungkin waktu lagi hamil janinnya ini sudah ada kelainan seperti jantung bawaan ini? Apakah ada lalu pemeriksaan seperti apa ini dokter? Ya. Jadi deteksi bisa dilakukan sejak dalam kandungan sebetulnya ya. Itu biasa dilakukan mulai minggu ke-18. Itu sudah bisa dilakukan dengan pemeriksaan khusus sebetulnya namanya eko tapi buat janin tuh. USG sebetulnya. USG fetal echo itu bisa mendeteksi ya walaupun detection rate-nya itu masih nggak sebagus kalau udah lahir gitu. Dia setengahnya lah kalau itu. Tetapi kelainan-kelainan yang kompleks itu biasanya akan kelihatan ya dengan fetal echo namanya, fetal echocardiografi. Jadi sebelum lahir itu sudah bisa diidentifikasi sebetulnya. Ada kelainan atau penyakit jantung bawaan, tetapi seringnya itu memang yang kompleks, yang mayor ya kita sebut ya kelainannya ya. Itu sudah bisa dideteksi. Ya. Kemudian yang kedua ya tentu sesudah lahir ya. Kalau sesudah lahir ya gejalanya sih paling sedikit itu umumnya yang paling utama gejalanya itu satu kebiruan. Bayinya. Ya, bayi ya biru-biru gitu ya. Kemudian kalau bayi baru lahir itu biasanya nggak terlalu jelas tuh birunya ya. Nah itu perlu pemeriksaan alat ukur tuh untuk kadar oksigen ya namanya pulse oximeter ya. Yang suka ditempelkan atau di sini ya. Kalau di kaki atau di tangan itu di bawah 90, nah itu harus diperiksakan tuh. Ya. Jadi kebiruan, yang kedua nafas cepat ya. Nafasnya lebih cepat dibanding bayi baru lahir lain ya. Biasanya dia lebih dari 60 kali gitu ya kalau ukuran normalnya kalau pada bayi baru lahir dalam 1 menit. Istilahnya ngos-ngosan lah bayi ini. Nggak terlalu ngos-ngosan, cuma nafasnya dia lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga itu perabaan di tungkai bawahnya biasanya relatif lebih dingin dibanding tungkai atas. Ya, kenapa itu dok? Ya karena itu ada kelainan-kelainan struktural yang menyebabkan aliran darah ke sebelah bawah itu berkurang gitu. Ada beberapa kelainan tertentu itu yang membuat aliran darah ke bawah itu lebih sedikit dibanding yang ke atas ya. Kemudian yang keempat itu perubahan bunyi jantung, mungkin itu harus didengerin ya sama profesional, tetapi beberapa orang tua mungkin kalau anak kedua udah kok anak pertama bunyi jantungnya begini normal, kalau yang kedua kok ada gitu ya. Itu juga bisa dikenali itu ya. Jadi perubahan bunyi jantung. Yang kelima itu kenaikan berat badannya kurang optimal ya. Susah naik biasanya. Jadi 5 itu aja sebetulnya ya. Tandanya kalau dia pada saat udah lahir ya. Tandanya ya. Kalau kenaikan berat badan biasanya dilihat dalam 1 bulan paling tidak kan. Ini targetnya dalam sebulan 900 misalnya gram. Oh kok ini susah naik. Atau pada bulan berikutnya juga cenderung flat dalam KMS-nya. Grafiknya gitu ya. Nah itu juga harus dievaluasi jantung.
Itu sebabnya jangan sepelekan posyandu dokter ya. Iya betul. Itu kan Penimbangan rutin itu. Untuk kan zaman monitor modern kan itu kan, padahal dulu tuh kok orang rajin banget ke posyandu dok ya. Sekarang ini makin modern kayaknya orang makin ogah gitu. anak saya duta posyandu. Tapi saya tadi agak bingung dengan dokter gitu. Oh, gimana? Karena dokter bilang waktu kecil tuh susah membedakan biru atau enggak. Saya sampai sekarang orang nggak bisa bedain biru atau Ya. hitam dok. Ya itu kendala pada anak-anak yang berkulit gelap. Bener lagi dokter. Emang betul. Kalau orang yang berkulit putih, cerah itu lebih mudah Lebih mudah kelihatan. kelihatan. Tetapi kalau pada anak yang lebih besar memang akan kelihatan. Yang susah itu pada bayi baru lahir itu. Yang baru lahir. Ya, itu susah tuh mengenali ini biru apa enggak. Karena ada perubahan di dalam sistem sirkulasi kita, sirkulasi darah kita itu ada beberapa perubahan. Jadi ada perbedaan sirkulasi darah pada saat di dalam kandungan itu berubah ketika dia lahir. Perubahannya disebabkan karena yang pertama paru-paru pada saat di dalam kandungan kan nggak dipakai ya. Iya. Tapi pada saat lahir dia dipakai. Ya, itu satu. Yang kedua, plasenta udah diputuskan. Dipotong. Tadinya aliran darahnya itu dari kanan kan, dari ibu tuh masuk ke sebelah kanan jantung, serambi kanan, bilik kanan. Ya, yang kaya oksigennya. Tapi ketika dia sudah lahir, maka yang kaya oksigennya jadi sebelah kiri tuh. Oh. Karena paru-paru sudah dipakai. Iya. Gitu ya. Nah, di antara kalau kita bagi jantung kiri dan jantung kanan ya, serambi kanan dan bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri itu kita sebut jantung kanan, yang satu jantung kiri. Nah, itu sirkulasi itu sudah beraturan ya. Pada beberapa keadaan normal di dalam kandungan itu ada komunikasi, itu ada hubungan-hubungan ya, ada semacam celah gitu di dalam serambi. Iya. Yang darah kaya oksigen dari ibu, dari plasenta itu langsung shortcut ke sebelah kiri. Oh. Ya, termasuk itu. Jadi ada beberapa perubahan yang fisiologis yang normal. Baik. Ya, tetapi seperti tadi, kalau di dalam rahim celah-celah itu ada dua, sebetulnya 3 celah itu. Nah, 3 celah itu nanti pada saat lahir dia akan hilang. Karena di take over kan oleh paru-paru kan, pergantian oksigennya. Tetapi pada kelainan jantung bawaan tertentu, celah itu diperlukan tuh untuk tetap ada. Misalnya karena dia katup sebelah kanannya nggak terbentuk, katup yang ke paru-parunya nggak terbentuk, maka dia masih perlu celah yang waktu di dalam rahimnya harus tetap terbuka. Pada saat lahir dia nutup, biasanya itu vital untuk bayi-bayi dengan penyakit jantung bawaan kritis kita sebut. Kalau nggak dikenali, meninggal. Jadi tandanya paling awal ya kebiruan itu. Biruan itu ya. Iya, kebiruan. Dok, penasaran nih kalau di Indonesia tingkat kematian karena jantung kan banyak juga. Masih banyak. Masih kita, banyak. ya, Dok. masih banyak ya. Jadi cakupan kita diprediksi kalau seluruh Indonesia itu sekitar 50.000 bayi baru lahir hidup dengan penyakit jantung bawaan. Setiap Tahun ya, bukan berarti setiap hari, setiap tahun. setiap tahun aja Setiap itu. tahun di seluruh Indonesia. Iya, masih Kan banyak loh. populasi kita banyak jumlah penduduknya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, angka kelahiran semakin tinggi, maka kasus penyakit jantung bawaannya tetap akan tinggi. Jadi itu diprediksi untuk mudahnya itu 1 di antara 100 kelahiran hidup. 1 di antara 100. Jadi di antara 100 bayi yang lahir hidup, satunya itu dengan kelainan jantung bawaan. Gitu. hati yang gembira. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga.
10 hukum kesehatan hidup sehat.